Setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalamnya sehingga jadilah dia seorang manusia yang sempurna yang memiliki tulang, daging, dan darah yang ada dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, karena Bu Yuli lagi sendiri nih, Bu Yuli mau buka masker ya supaya jelas suaranya. Teman-teman, hari ini Bu Yuli mau cerita nih. Nah ceritanya tentang Nabi Adam. Pasti kalian sudah pernah dengar ya ceritanya. Semoga tidak bosan dengan cerita Bu Yuli kali ini. Nah teman-teman, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan jin, manusia, bumi beserta isinya. Kemudian setelah itu Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam ini kepada para malaikat dan para jin yang tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang isinya, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah. Kemudian dia bentuk sedemikian rupa sehingga sempurna bentuknya. Setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalamnya sehingga jadilah dia seorang manusia yang sempurna yang memiliki tulang, daging, dan darah yang ada dalam dirinya. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah teman-teman, ternyata iblis itu tidak mau sujud sama Allah karena dia merasa dia lebih hebat dan lebih baik daripada Nabi Adam. Dia merasa hebat dan lebih baik daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari tanah. Itulah mengapa dia tidak mau sujud sama Nabi Adam. Kemudian Allah mengutuknya dan memasukkan dia ke dalam neraka. Dari sinilah nih teman-teman awal mula permusuhan antara iblis dengan kaum Bani Adam. Iblis bersumpah bahwa dia akan mengajak kaum Adam supaya masuk ke dalam neraka menemani dia. Nah teman-teman, setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah juga yang mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Allah mengajarkan Nabi Adam tentang segala sesuatu benda yang ada di dalam bumi ini. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33. Nah, nanti kalian cari sendiri ya artinya apa dan juga suratnya. Kemudian setelah itu nih teman-teman, Allah juga menciptakan Hawa. Hawa itu istrinya Nabi Adam. Allah menciptakan Hawa supaya Nabi Adam merasa tentram dan tidak kesepian di dalam surga. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa boleh memakan semua buah yang ada di surga nih, kecuali satu, yaitu buah koldi nih teman-teman. Kemudian di sisi lain, iblis berpikir keras nih, gimana caranya dia bisa menyesatkan Nabi Adam? Gimana caranya dia bisa membuat Nabi Adam dan Siti Hawa ini supaya masuk neraka ikut dengannya? Kemudian dia berpikir keras dan akhirnya dia menemukan jalan. Rencananya iblis ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Toha ayat ke-20. Yang artinya, wahai Adam, maukah kamu aku beritahu tentang pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa sama sekali? Nah itu adalah bujukan iblis terhadap Nabi Adam sama Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda nih teman-teman. Dia tergoda dan akhirnya dia makan buah koldi tersebut. Hingga akhirnya saat itu juga terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Semua pakaiannya, semua aurat Nabi Adam dan Siti Hawa tersingkap. Menyingkapkan atau membuka semua
maksiat yang sudah dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan seketika itu pula Nabi Adam dan Siti Hawa lari nih nyari daun-daun untuk menutupi aurat yang terlihat. Setelah itu mereka merasa malu dan sangat sedih sekali dan mereka menyesal, teman-teman. Nabi Adam dan Siti Hawa sangat menyesal dan bertobat serta beristighfar kepada Allah. Kemudian mereka berdoa nih teman-teman sama Allah. Doanya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23. Mungkin kalian sering mendengar nih ayat tentang ini. Biasanya bagi orang-orang yang bertobat atau kita sholat taubat nih, ayat ini pasti selalu dibacakan. Nah setelah itu kemudian mereka karena melihat kesungguhan mereka dalam bertobat meminta ampunan, akhirnya Allah menerima taubat mereka berdua, teman-teman. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa dan memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Ketika sampai di bumi, ternyata Allah memisahkan Siti Hawa dengan Nabi Adam. Mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah Arafah. Setelah itu mereka memulai kehidupan yang baru nih teman-teman, kehidupan yang baru bersama keluarganya. Nabi Adam memiliki banyak keturunan. Ia juga mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan. Dan hendaknya mereka berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala serta waspada terhadap godaan iblis. Serta ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, sekian cerita dari Bu Yuli nih, teman-teman, tentang kisah Nabi Adam ya. Apa sih kira-kira hikmah dari kisah Nabi Adam tersebut? Ada yang tahu? Ada 3 hikmah besar dari kisah Nabi Adam tersebut nih teman-teman. Yang pertama, iblis itu makhluk ciptaan Allah. Dia akan menggoda kita sampai kapanpun supaya kita berbuat dosa, berbuat zalim dengan cara apapun. Nah yang kedua, ketika kita sudah terlanjur berbuat dosa, maka hendaklah kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Kemudian berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Dan yang ketiga nih yang paling penting, kita hanya menyembah dan taat kepada Allah saja, tidak boleh sama yang lain. Oke? Sekian cerita dari Bu Yuli siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.